Pewaris yang hilang bab 56. Bab 56. Pagi itu di kampus Golden University terjadi kegemparan yang tidak biasa. Kabar bahwa beberapa mahasiswa pindahan dari Metro City membuat para mahasiswa di Golden University merasa penasaran. Apalagi kabar yang mereka dengar dari mulut ke mulut itu mengatakan bahwa kelima mahasiswa itu adalah anak-anak orang kaya yang berasal dari keluarga terpandang di Metro City. Ini tidak membuat para mahasiswa lelaki dan wanita tumpah ruah di depan kampus. Mereka sangat penasaran seperti apa mahasiswa pindahan ini. Beberapa menit berlalu, dari luar kampus kini tampak dua buah mobil melaju dengan pelan. Mobil yang di depan adalah Toyota GT86 berwarna putih nampak sangat tampan memasuki gerbang menuju tempat parkir. Tak berapa jauh dari mobil yang di depan, kini menyusul di belakangnya mobil mewah lainnya berwarna merah. Mobil itu adalah jenis Toyota GR Supra. Para gadis saat ini bersecak kagum melihat dua mobil sport itu melaju pelan menuju tempat parkir. Begitu mobil itu berhenti, setelah pintu dibuka, keluarlah seorang anak muda berambut sedikit panjang dan lurus. Bertubuh sedikit jangkung berotot dengan tatapan mata dingin. Wajah itu nyaris tidak pernah tersenyum. Bukan karena sombong atau angkuh, tapi mungkin memang seperti itulah sifatnya. Kemudian dari mobil sport Toyota berwarna merah keluar seorang pria kedua. Pria ini memiliki tampang yang imut dan terlihat lucu. Sorot mata dan gerak-geriknya seperti anak-anak masih berusia 15 tahun. Tapi sebenarnya usianya hampir 22 tahun. Dia dengan senyum mengembang di bibirnya memandang ke sekeliling dan acuh tak acuh melompat duduk di atas mobilnya. Para gadis yang melihat kedua mahasiswa baru itu berbisik sesama mereka. Aku suka lelaki di mobil putih itu. Lihatlah. Dia sangat jantan. Kalau aku lebih suka dengan yang di mobil mewah itu. Dia sangat imut dan lucu. Aku ingin mencubit pipinya. Mereka terus berbisik sesama mereka lalu kembali memperhatikan keluar gerbang kampus begitu satu lagi mobil mewah jenis Audi 3 RS bergerak perlahan memasuki area kampus menuju tempat parkir. Begitu mobil Audi 3 RS itu berhenti, tak lama kemudian keluarlah seorang gadis yang cukup cantik. Memiliki rambut panjang sepinggang dan sangat lurus. Kini giliran mahasiswa lelaki yang dibuat terpesona dengan pemandangan itu. Beberapa di antara mereka juga mulai berbisik dengan nakal. Wanita yang baru saja keluar dari mobil itu berjalan memutar dan dia mulai membukakan pintu dan kini, dari dalam keluarlah seorang gadis yang kecantikannya lebih cantik dari gadis yang pertama tadi. Kini bukan hanya mahasiswa di kampus ini saja yang membuka mata mereka lebar-lebar. Bahkan lelaki imut yang duduk di atas mobil merahnya juga sedikit terkagum-kagum melihat kecantikan yang luar biasa itu. Saat ini Ryan yang berada di samping Jerry mulai berbisik. Jerry, kalau begini ceritanya, andai aku jadi kamu maka tidak perlu dia yang memata-matai aku. Akulah yang akan mengejar-ngejar dirinya. Kata Ryan sambil cengengesan. Jerry yang mendengar ini langsung menyikut rusuk Ryan. Ngomong apa kamu Ryan? Semakin cantik, semakin berbahaya. Kata Jerry tetap dengan serius memperhatikan mereka yang baru datang itu. Tapi, tak lama setelah itu perhatiannya langsung buyar begitu mendengar suara gaduh yang tiba-tiba keluar dari mulut mereka yang berada di tempat itu saat ini. Bagaimana tidak? Mereka kini melihat dengan mata terbelalak keluar gerbang. Saat ini sebuah mobil super mewah dengan gagahnya memasuki gerbang kampus. Sejenak mobil itu berhenti, lalu kemudian membelok ke kiri menuju tempat parkir di mana di sana telah terparkir 3 unit mobil yang baru masuk tadi. Mobil super sport Bugatti Divo. Gumam salah seorang dari mereka. Oh Tuhan! Itu adalah mobil impian banyak anak muda seperti kita. Kata mereka sambil berdecak kagum. Anton,
Zack dan John juga nyaris tak berkedip melihat mobil super cantik itu melaju dengan anggunnya melintas di hadapan mereka. Aku telah lama bermimpi untuk bisa mengendarai mobil Bugatti Divo ini, kata Anton lalu melanjutkan. Konon mobil ini didesain oleh dua orang yang sangat jenius yaitu Frank Hale dan Achim Anseid, kata Anton menjelaskan. Aku juga sangat ingin merasakan bagaimana berada di belakang kemudi mobil itu, kata Zack. Mungkin kita bisa memilikinya setelah kelak kita menjadi pengusaha sukses, kata John sambil mengepalkan tangannya dengan semangat. Mobil sport Bugatti Divo itu berhenti tepat di samping mobil Audi 3 RS. Begitu mobil itu berhenti, tak lama kemudian pintu terbuka dan kini keluarlah seorang lelaki muda yang sangat tampan. Kulitnya putih dan sangat bersih. Rambutnya belah tengah dan wajahnya terlihat sangat tenang dan memiliki mata yang sangat bening. Lelaki ini tampak sangat ramah dan sopan. Begitu dia menyadari ada 4 pasang mata di dekatnya sedang memperhatikan dirinya, dia segera mengangguk hormat dan berkata, "Selamat pagi Nona." Dan selamat lagi brother, sapanya yang juga disambut anggukan ramah dari keempat orang yang juga baru sampai itu. Melihat lelaki yang terakhir sampai ini dengan segala kemewahan dan keramahan dan ditambah lagi dengan wajah tampan dan temperamen yang tenang membuat kaum hawa yang menyaksikan itu menjerit histeris. "Hai, bolehkah aku mengenalmu? Hei, siapa nama Anda? Hai boy. Apakah Anda sudah memiliki kekasih?" Semua sapaan yang sangat barbar itu ditanggapi dengan senyum oleh pemuda itu. "Hai teman-teman semuanya. Senang melihat kalian semua. Nama saya adalah Ivan. Saya adalah mahasiswa pindahan dari Metro City. Saya sangat berharap agar kalian semua mau menerima saya dan mari kita menjadi sahabat," kata Ivan dengan sangat ramah. Di wajahnya tak henti-henti memancarkan aura ketenangan dan senyum yang senantiasa mekar di bibirnya membuat semua wanita di tempat itu menjerit histeris. "Ivan, aku masih jomblo. Ivan, ajak aku makan malam bersama. Jemput aku dengan mobil Bugatti-mu Ivan. Aku menunggumu malam ini." Suasana di halaman kampus saat ini benar-benar seperti pasar ikan. Setiap teriakan dari para gadis nyaris seperti orang yang sedang menjajakan barang dagangannya. Ivan hanya tersenyum menyaksikan hal ini. Dia hanya berjalan masuk ke kantin, memesan minuman dan berjalan ke arah meja di mana Jerry, Rico, Daniel, Ryan dan Herman duduk. "Sobat, apakah aku diizinkan untuk duduk di sini?" tanya Ivan dengan sangat ramah. Jerry buru-buru berdiri dan menarik kursi lalu mempersilahkan Ivan untuk duduk. "Silahkan duduk sobat. Saya merasa sangat senang jika Anda mau duduk bersama kami," kata Jerry juga dengan senyum ramah. Namun di dalam hatinya kini terjadi pergolakan. Ivan ini benar-benar sangat tenang. Dia seperti orang yang sangat baik. Seperti orang yang tidak punya dosa saja. Sikapnya penuh hormat, tidak angkuh dan sombong. Apakah semakin besar misi seseorang, semakin pandai dia berakting. Aku harus benar-benar berhati-hati. Musuh punya 1000 cara. Maka aku harus memiliki 1001 akal, kata Jerry dalam hati. Tak lama setelah Ivan duduk di mana Jerry dan sahabat-sahabatnya tadi duduk, kini datang pula 2 orang anak muda yang tadi datang dengan menaiki mobil Toyota putih dan merah. Belum lagi dia sampai di meja itu, dia sudah tersenyum duluan. "Hai sahabat, apakah kami berdua juga boleh duduk bersama kalian?" tanya salah seorang dari mereka. Jerry yang telah mengetahui mereka berdua ini hanya bisa berpura-pura bahagia dan segera mempersilahkan mereka untuk bergabung dengan dirinya dan teman-temannya. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 55. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 57.
Pewaris yang hilang bab 57. Bab 57. Perhatian semua orang saat ini tertuju ke arah meja yang diduduki oleh Jerry dan teman-temannya. Salah seorang dari kedua orang yang baru sampai di mana Jerry dan teman-temannya tadi duduk mulai mengulurkan tangan sebagai salam perkenalan. Teman-teman, terima kasih telah memperbolehkan kami untuk bergabung dengan kalian. Oh ya, perkenalkan. Nama saya adalah Kevin dan yang di samping saya ini adalah David. Kata anak muda yang memiliki wajah imut itu memperkenalkan diri. Jerry dan keempat temannya juga saling memperkenalkan diri mereka masing-masing. Tepat setelah Jerry menyebutkan namanya, tampak David dan Kevin saling pandang. Namun agar tidak menimbulkan kecurigaan, dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Senang bersahabat dengan kalian. Semoga kedepannya kita bisa lebih akrab lagi." Katanya masih tetap tersenyum. Hal yang tadi sempat mengejutkan bagi Kevin dan David juga dirasakan oleh Ivan saat ini. Hal itu juga terjadi ketika Jerry menyebutkan namanya. Jerry. Ah, tidak mungkin. Ayahku mengatakan bahwa Jerry ini adalah tuan muda dari keluarga William. Lalu mengapa dia begitu terlihat sangat miskin? Baju yang dipakai tidak terlihat memiliki bahan yang bagus. Begitu pula celana yang dia kenakan. Apakah ayah mendapatkan informasi yang salah? Kata Ivan dalam hati. Namun belum sempat dia berpikir begitu jauh, tiba-tiba satu suara menegur mereka semua yang ada di meja itu. Wah. Sepertinya seekor kucing kurap mendadak merasa menjadi seperti seekor harimau. Katakan padaku apakah kau mampu mentraktir mereka. Jika tidak, kau boleh meminta bantuanku dan aku akan dengan sangat senang hati memberimu pinjaman. Asalkan kau mau membersihkan toilet di kampus ini. Suara yang datang dari belakang dengan bahasa yang sangat merendahkan itu membuat mereka segera berpaling dan menatap ke arah orang yang baru saja selesai berbicara tadi. Anton, apa maksudmu berkata seperti itu? Tanya Herman yang merasa tidak senang. Kenapa? Apakah kau sekarang menjadi penjilat kepada seorang anak miskin yang sekarat dan menderita itu? Kata Anton sambil mengejek. Anton, mengapa kau selalu saja mengganggu kami? Tanya Rico sambil berdiri. Oh, kau ingin membela dia. Kau mengemis meminta pekerjaan kepada ayahku dan di sini kau berlaga ingin menjadi pahlawan. Aku peringatkan padamu untuk tidak datang lagi ke restoranku dan mulai sekarang kau dipecat. Kata Anton dengan lantang. Berdesir darah Rico mendengar bahwa dia telah dipecat padahal baru saja beberapa hari ini dia bekerja di restoran Paul. Sudah Rico. Duduklah. Aku tidak ingin hanya karena aku, kalian semua akan mendapat susah. Kata Jerry seraya menyuruh Rico untuk duduk. Apakah kau berpikir dengan begitu, keputusanku akan berubah? Kata Anton tersenyum sinis. Aku katakan padamu bahwa aku tidak membutuhkan orang sepertimu Rico. Sampah yang tidak tahu diri seperti dirimu tidak layak bekerja di restoran milikku. Kata Anton lagi. Cukup Anton. Di restoran milikmu aku bekerja bukan mengemis. Kalau tidak boleh bekerja ya sudah, tapi ingat. Aku akan membuat perhitungan denganmu suatu hari nanti. Ingat itu baik-baik. Kata Rico. Setelah itu dia berdiri dan berjalan ke arah Anton. Dia mendorong Anton hingga hampir jatuh dan terus saja pergi meninggalkan tempat itu. Anton.
Aku peringatkan padamu bahwa kau jangan keterlaluan. Setiap orang punya batas kesabaran. Kata Jerry memperingatkan Anton untuk tidak keterlaluan. Sekarang aku ingin melihat sampai di mana batas sabarmu. Apakah kau akan menamparku seperti waktu itu? Ayo lakukan dan aku menunggumu di sini untuk melakukannya. Tantang Anton. Sudah. Teman-teman. Ini adalah hari pertama kami di kampus ini. Tolong jangan berbuat keributan. Kata Ivan menengahi. Heh anak baru. Kau siapa sehingga berani memerintahku sesuka hatimu? Kau tahu siapa aku di kampus ini? Aku adalah seniormu dan tak lama lagi aku akan menjadi presiden persatuan mahasiswa di kampus ini. Kata Anton dengan bangga. Begitu. Apakah itu berlaku bagi Ivan Patrick? Kau harus lebih banyak lagi bergaul dan lebih banyak lagi membuka mata biar tahu luasnya dunia ini. Apakah kau tidak melihat betapa tingginya gunung di hadapanmu saat ini? Tanya Ivan dengan nada tegas. Mendengar Ivan baru saja membuka identitasnya membuat Anton mendadak pucat. Dia tahu benar siapa keluarga Patrick yang sangat berkuasa di Metro City. Jika dia tetap dengan sifat arogannya saat ini maka dia pasti akan mencari penyakit. Dia banyak mendengar tentang sepak terjang keluarga Patrick yang tidak akan melepaskan musuh dengan mudah. Ayahnya terlalu banyak bercerita kepadanya bagaimana keluarga Patrick ini mengakhiri hidup menantu majikannya. Pergi dari sini jika kau masih sayang dengan wajahmu. Atau aku akan menjatuhkan tangan kasar kepadamu. Kata Ivan sambil mengibaskan tangannya seperti mengusir seekor lalat. Anton yang mendapat perlakuan seperti itu hanya mendengus dan segera pergi. Namun sebelum dia pergi, dia masih sempat mengeluarkan ancaman kepada Jerry. Aku belum selesai denganmu Jerry. Aku akan membuat perhitungan di lain hari. Ancam Anton dan segera pergi dari tempat itu. Setelah Anton pergi, Jerry merasa tidak enak hati terhadap ketiga orang mahasiswa baru itu dan segera berinisiatif untuk meminta maaf. Maafkan atas ketidaknyamanan ini. Ini semua salahku menyeret kalian masuk ke dalam masalahku dengan Anton. Kata Jerry dengan wajah penuh penyesalan. Ah, apa yang kau bicarakan sobat? Kita sudah menjadi sahabat. Tidak perlu terlalu sungkan. Kata Ivan untuk membesarkan hati Jerry. Benar Jerry. Kami tahu bahwa dari tadi kau tidak menyinggung siapapun. Makanya kami tidak dapat menerima jika orang yang tidak bersalah diperlakukan seperti itu. Kata David sambil menepuk pundak Jerry. Sudahlah Jerry. Ayo kita ke kelas. Sebentar lagi bel akan berbunyi. Masalah Anton ini biarkanlah. Jika dia penat, nanti juga akan berhenti sendiri. Kata Herman sambil berdiri dari duduknya. Jerry hanya menarik nafas dan menghempaskannya dengan kuat. Ada rasa lega ketika dia melakukan seperti itu. Ayolah. Katanya kemudian juga bangkit berdiri. Lalu mereka berjalan bersama-sama untuk menuju ke kelas. Semua kejadian yang baru saja terjadi itu, tidak luput dari perhatian kedua gadis yang juga pelajar yang baru pindah ke kampus ini. Salah seorang dari kedua gadis ini lalu berbisik kepada gadis di sampingnya yang memiliki rambut panjang sepinggang. Adele, kau dengar tadi siapa nama pemuda itu? Tanya gadis itu kepada gadis di sampingnya yang bernama Adele itu. Iya, aku mendengar. Namanya Jerry kan? Lorna,
Apakah dia yang ditugaskan oleh Tuan Besar untuk kita mata-matai? Mengapa begitu memprihatinkan? Kata Adele tampak ragu-ragu. Entahlah. Aku juga sangat sulit untuk memahami tugas seperti apa ini. Apakah hanya pemuda itu saja yang bernama Jerry di kampus ini? Tanya Lorna kepada Adele. Kamu ini aneh. Bagaimana aku tahu? Kita kan baru saja sampai di kampus ini. Kata Adele dengan mendesah menerima pertanyaan bodoh dari Lorna itu. Lorna juga menyadari pertanyaan sampah yang baru saja dia tanyakan kepada Adele. Jelas-jelas dia tidak tahu. Mereka kan baru saja sampai di kampus pagi ini. Bagaimana Adele bisa tahu? Menyadari kebodohannya membuat Lorna tertawa sendiri. Sudahlah. Ayo kita masuk ke kelas. Nanti kita masih harus memperkenalkan diri kepada mahasiswa lainnya. Ajak Lorna lalu segera melangkah pergi tanpa menunggu jawaban dari Adele. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 56. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 58. Pewaris yang hilang. Pewaris yang hilang bab 58. Bab 58. Rutinitas yang melelahkan sebagai mahasiswa akhirnya selesai juga hari ini. Kini setelah selesai belajar dan waktunya untuk pulang, malah digunakan oleh beberapa orang dengan melakukan kegiatan lain. Seluruh mahasiswa kini berkumpul di dekat mobil Bugatti milik Ivan membuat yang punya mobil tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya membiarkan mobilnya menjadi latar belakang bagi mereka yang gila Sevi. Beberapa mahasiswa lain yang melihat kejadian itu ada yang merasa lucu, namun tidak sedikit yang merasa kasihan melihat Ivan tidak bisa menaiki mobilnya untuk pulang ke hotel tempatnya menginap. Maklum dia tidak tahu harus di mana lagi tinggal. Jadi, dia hanya bisa membooking kamar hotel untuk beberapa lama dan itu tidak masalah baginya. Ivan yang pasrah dengan keadaan mulai berjalan menjauhi kerumunan orang itu dan kini dia menuju ke arah taman di mana banyak terdapat kursi bangku yang terbuat dari semen cor. Saat ini yang bisa dilakukan oleh Ivan hanya duduk sambil mengambil beberapa butir batu kerikil dan melempar satu persatu ke dalam kolam besar seperti danau kecil itu. Ivan, kau di sini, kata satu suara menegur Ivan. Mendengar suara menegur namanya membuat Ivan menoleh. Dia melihat bahwa Jerry berdiri tak jauh dari bangku tempat dia duduk. Oh, itu kamu Jerry. Duduk, kata Ivan mempersilahkan Jerry untuk duduk. Mengapa kau di sini sendirian? Apakah kau menunggu seseorang? Tanya Jerry. Siapa yang aku tunggu? Aku bahkan tidak memiliki kenalan di sini selain kau dan sahabat-sahabatmu tadi. Kata Ivan. Lalu apa yang membuatmu tidak segera kembali? Maaf jika aku terlalu banyak bertanya. Kata Jerry. Kata Ivan sambil menunjuk ke arah mobilnya. Jerry mengikuti arah jari telunjuk Ivan dan kini dia melihat mobil Ivan layaknya seperti sepotong kue manis yang dikerubungi oleh semut. Jerry hanya bisa tersenyum prihatin melihat Ivan yang kelihatan sangat tertekan. Aku tidak bisa membantu dalam keadaan ini, Van. Kata Jerry sambil ikut duduk di bangku yang sama dengan Ivan. Ivan hanya tersenyum mendengar perkataan Jerry. Dia baru saja akan menjawab perkataan Jerry. Namun dia segera mengurungkan niatnya ketika sudut matanya memperhatikan ada beberapa orang wanita berjalan ke arah mereka. Siapa mereka Jerry? Tanya Ivan. Apanya siapa? Kata Jerry balik bertanya. Kata Ivan menunjuk dengan sudut bibirnya. Jerry memalingkan wajahnya dan melihat Lisa dan kawan-kawan sedang berjalan menuju bangku di mana dia dan Ivan duduk. Hai Jerry. Kata salah seorang dari mereka menyapa. Hai juga Rina. Kata Jerry sambil tersenyum. Jerry. Apakah ini mahasiswa baru di kampus kita yang baru sampai tadi pagi? Tanya Jenny.
Oh iya. Maaf aku lupa memperkenalkan kalian dengan sahabat kita yang baru. Kata Jerry sambil menepuk keningnya sendiri. Perkenalkan ini sahabat baru kita namanya Ivan. Oh ya Van. Silahkan berkenalan dengan keempat bidadari dari Golden University. Kata Jerry dengan antusias memperkenalkan mereka. Setelah berkenalan dengan keempat gadis yang tak lain adalah Lisa, Rindy, Jenny dan Rina itu, Ivan yang tadinya sedikit kesal karena tidak dapat kembali ke hotel lantaran mobilnya dijadikan sebagai objek selfie menjadi sedikit bersemangat karena walau bagaimanapun, ada hikmahnya juga. Jerry, ingat sore ini ya. Lotus Mansion jam 5. Jika kau tidak datang, sebaiknya kita tidak usah bersahabat lagi. Kata Rindy mengancam Jerry sambil tersenyum. Mendengar ancaman dari Rindy membuat jakun Jerry turun naik. Iya aku pasti datang. Kata Jerry menyanggupi undangan dari Rindy. Ajak juga sahabat baru kita ini. Tentunya dia akan belum mengenal para mahasiswa-mahasiswi di kampus ini. Dengan sering bersosialisasi, maka dengan sendirinya akan memiliki banyak teman. Kata Rindy sambil melirik ke arah Ivan. Jerry yang tahu bahwa Rindy juga ingin agar Ivan hadir di pesta ulang tahunnya memandang ke arah Ivan sambil mengangkat alisnya sebagai tanda meminta pendapat. Iya Rindy. Aku akan datang untuk menghadiri pesta ulang tahunmu sore ini. Kata Ivan menerima undangan dari Rindy. Rindy sangat senang dengan kesediaan Ivan untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Apakah kami akan diundang juga? Kata satu suara bertanya. Mereka semua yang ada di tempat itu menoleh mencari dari mana sumber suara itu berasal. Tak lama setelah gema suara itu hilang, kini tampak dua orang pemuda yang satu cengengesan dan yang satu berwajah dingin datang menghampiri mereka. Bolehkah kami ikut meramaikan pesta ulang tahunmu yang memang telah ramai itu? Tanya pemuda yang memiliki wajah imut itu dengan ekspresi lucu. Oh ya, Kevin, David, sini. Kata Jerry sambil menggamit tangannya mengajak mereka berdua untuk bergabung. Begitu kedua orang itu tiba, Jerry langsung memperkenalkan kedua teman barunya itu kepada keempat kembang kampus itu. Kevin, David. Perkenalkan. Ini adalah keempat kembang kampus di Golden University ini. Kata Jerry memperkenalkan sahabat baru itu kepada Lisa dan kawan-kawan. Setelah mereka saling berjabat tangan dan menyebutkan nama masing-masing, Rindy yang saat ini menjadi pusat perhatian berkata, Oke teman-teman. Kalian semua boleh berpartisipasi dalam perayaan hari lahirku di Lotus Mansion. Jerry akan menjadi penunjuk jalan bagi kalian. Kata Rindy dengan semangat. Mendengar Rindy memintanya menjadi pemandu anak-anak baru itu menuju Lotus Mansion, Jerry hanya mengangguk saja dan berkata, Jangan khawatir Rindy. Serahkan semuanya padaku. Kau dapat dengan tenang untuk mempersiapkan dirimu. Berdandanlah yang cantik manis. Kata Jerry melemparkan candaannya kepada Rindy. Terima kasih Jerry. Hanya itu yang terucap dari bibir Rindy. Sisanya adalah senyum manis yang mekar bagai bunga yang mengembang di pagi hari. Setelah sedikit berbasa-basi, kini keempat kembang kampus itu meminta diri untuk segera kembali ke rumah mereka masing-masing untuk mempersiapkan diri dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Rindy nanti. Namun sebelum mereka benar-benar pergi, Rina yang sejak tadi diam saja kini menghampiri Jerry dan bertanya, Jerry, apakah kau tahu di mana Rico? Tanya Rina kepada Jerry. Itulah yang aku tidak tahu Rina. Aku juga mencarinya sejak tadi pagi. Kata Jerry menggelengkan kepalanya. Ada apa dengan dia Jerry? Apakah Rico dalam masalah? Tanya Rina dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Sebenarnya semuanya berjalan baik-baik saja tadi pagi sebelum Anton datang mengganggu kami. Apa? Mengapa Anton mengganggu kalian Jerry? Tanya Lisa menyela pembicaraan mereka. Kau tahulah sifat Anton. Dia mana bisa melihat kami sedikit bahagia.
Itu akan membuat dia merasa gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Kata Jerry sambil menunduk pasrah. Apa yang dikatakan oleh Anton kepada Rico, Jerry? Kejar Rina dengan pertanyaannya. Begini Rina. Anton tadi pagi itu sengaja datang ke kantin di mana kami duduk dan mulai mencari gara-gara. Rico yang tidak tahan dengan penghinaan dari Anton mulai melakukan pembelaan. Tapi dia lupa bahwa dia saat ini bekerja di restoran milik ayah Anton. Ya kau tahu sendirilah. Anton telah melarang Rico untuk tetap bekerja di restoran milik ayahnya. Kata Jerry menjelaskan secara detail kejadian tadi pagi. Anton ini sungguh sangat keterlaluan. Dia juga memaksa Dewan Kampus untuk mengangkat dirinya sebagai Presiden Persatuan Mahasiswa di Golden University ini. Setelah dia menjadi presiden, entah apa lagi ulah yang akan dia timbulkan. Kata Jenny seraya mengeluh. Usahakan untuk tidak memancing keributan dengannya. Kata Jerry mengingatkan sahabat-sahabatnya itu. Bukankah kalian tidak pernah mencari masalah dengan mereka? Tapi apa? Dia kan yang mendatangimu untuk membuka permasalahan. Kata Rina dengan geram. Sudahlah Rina. Bagaimanapun aku masih bisa bersabar dan mentoleransi setiap perlakuannya. Tunggulah sampai batas kesabaranku habis. Unggas Jerry dengan senyum dingin. Baiklah Jerry. Kalau begitu kami pamit dulu. Waktunya tinggal beberapa jam lagi. Kata Lisa sambil melirik jam di tangannya. Oh ya. Iya. Kalau begitu, sampai ketemu nanti di Lotus Mansion. Kata Jerry buru-buru. Ivan, David dan Kevin. Kalian jangan sampai tidak datang. Awas kalau kalian sampai tidak hadir di pesta ulang tahunku. Ancam Rindy dengan tinjunya namun tetap sambil tersenyum. Jangan khawatir Rindy. Kami pasti akan datang. Kata mereka berbarengan. Setelah keempat kembang kampus itu berlalu, Ivan kini melirik Jerry dan berkata. Ayo Jerry. Kita harus mencari hadiah. Waktunya tidak lebih dari 2 jam. Benar Jerry. Ayo temani kami mencari hadiah untuk ulang tahun Rindy. Kau kan orang sini, tentu kau tahu di mana kita bisa membeli sesuatu sebagai hadiah. Kata Kevin. Jerry berpikir sejenak kemudian berkata. Ayolah. Aku tahu di mana pusat perbelanjaan di Star Hill ini. Ajak Jerry. Lalu mereka mulai berjalan menuju ke arah mobil masing-masing. Kau bersamaku Jerry. Ajak Ivan sambil membukakan pintu mobilnya untuk Jerry. Jerry yang tidak menyangka akan menaiki mobil super mewah itu hanya bisa mengangguk dan memasuki mobil Bugatti Ivan diiringi oleh tatapan iri dari mahasiswa lain yang tadi berselfie di dekat mobil itu. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 57. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 59. Hilang bab 59. Bab 59. 3 unit mobil meluncur di jalan raya Star Hill melaju dengan megahnya membelah jalan raya dengan anggun sekali. Semua pengendara di jalan sangat takjub melihat iring-iringan mobil mewah itu. Terlebih lagi mobil yang paling depan. Bugatti Divo itu kini jadi pusat perhatian anak-anak muda, apalagi para gadis. Mereka melototkan matanya membayangkan bisa duduk di dalam dan yang mengendarai adalah pacar mereka. Ya itu adalah mimpi setiap gadis untuk memiliki kekasih hati yang kaya dan memanjakannya dengan segala fasilitas mewah. Tapi itu adalah mimpi dan angan-angan bagi sebagian orang yang tidak mampu. Dan siapa saja bebas untuk memiliki mimpi. Ketiga mobil itu kini memperlambat lajunya dan berbelok ke kiri menuju Jewel Star. Jewel Star adalah pusat perbelanjaan terbesar di Star Hill ini.
Anak perusahaan yang bernaung di bawah Future of Company ini memang menjadi tempat berbelanja bagi kalangan atas dan hanya di Jewel Star inilah para bangsawan berduit sangat dimanjakan oleh fasilitas yang ditawarkan kepada setiap pelanggan. Masalah kualitas dan keaslian adalah keutamaan. Jangan bertanya barang tiruan di tempat ini atau Anda akan diseret keluar dan dilempar ke jalan oleh petugas keamanan. Singkat kata, jika uang di saku Anda hanya berkisar $500, maka sebaiknya jangan masuk ke pusat perbelanjaan ini jika tidak ingin menelan ludah. Ketiga mobil ini berhenti sejajar dan ketika petugas parkir melihat kendaraan mewah itu berhenti, maka tanpa dipinta dia langsung menghampiri dan memberikan aba-aba agar pengemudi memarkirkan mobilnya dengan benar. Setelah semua selesai, maka dari dalam mobil keluarlah 4 orang anak muda dengan tampang dan temperamen yang berbeda. Yang paling depan adalah seorang pemuda memiliki gaya rambut zigzag dengan wajah luguh dan tampak seperti sangat penyabar. Di sampingnya berjalan seorang pemuda yang memiliki gaya rambut belah tengah, memiliki mata bening dan kulit yang sangat bersih. Menyusul di belakangnya adalah seorang pemuda dengan wajah bengis dan nyaris tidak pernah tersenyum. Dan yang terakhir adalah pemuda dengan wajah imut, selalu cengar-cengir layaknya seperti anak berusia 15 tahun. Keempat lelaki muda yang tampan dan berkarisma ini melangkah memasuki salah satu toko yang berderet di sepanjang bangunan yang hampir sepanjang jalan ini. Begitu pemuda di depan memasuki toko tersebut, salah satu resepsionis mulai panik dan tergugup. Pemuda yang berjalan di depan hanya mengibaskan sedikit tangannya dan mengedipkan mata sebelum ketiga sahabatnya menyadari kegugupan yang terpancar di wajah wanita muda penyambut tamu itu. Kedatangan keempat lelaki muda ini menarik perhatian beberapa pelanggan dan juga para staf yang ada di toko itu. Tak lama berselang seorang gadis cantik berpakaian rapi memakai kemeja putih dilapisi baju luaran berwarna hitam dan rok mini juga berwarna hitam seperti hampir berlari dan langsung menubruk salah satu dari keempat pemuda itu. "Kau datang kemari, Jerry," kata wanita itu kegirangan dan menyentak-nyentakkan tangan pemuda di depan yang dipanggil dengan sebutan Jerry itu. "Ah, kebetulan sekali, Alin. Aku kemari hanya sekedar menemani ketiga sahabat baruku ini untuk berbelanja," kata Jerry sambil menoleh ke arah Ivan, David dan Kevin. "Oh ya, perkenalkan. Ini adalah sahabat baruku. Yang ini namanya Ivan. Yang ini namanya David dan yang paling imut itu namanya Kevin," kata Jerry memperkenalkan sahabat-sahabatnya itu satu persatu. Alin yang terlihat senang kini mulai menjabat tangan mereka dan memperkenalkan dirinya kepada sahabat Jerry itu. "Oh ya, Jerry. Apakah yang sedang dicari oleh ketiga sahabatmu ini? Jika aku dapat mengetahuinya, maka aku akan membantu untuk merekomendasikan sesuatu yang mungkin cocok dengan selera mereka," kata Alin yang saat ini memiliki peran ganda. Bagaimana tidak dikatakan peran ganda? Di satu sisi dia adalah staf di Jewel Star ini yang harus mengutamakan sikap profesional yang tinggi. Di lain sisi dia adalah sahabat baik Jerry. Jadi, secara tidak langsung dia harus membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan sekaligus sahabatnya itu. Mendengar tawaran dari Alin, Jerry yang sebenarnya hanya pemandu saja bagi ketiga sahabatnya itu hanya bisa menatap Ivan dan yang lain sebagai tanda bahwa mereka mencari sesuatu yang seperti apa. Ivan cepat tanggap dibandingkan dengan Kevin. Maka dia segera berkata,
Nona Alin, bisakah Anda merekomendasikan kepada kami sesuatu yang akan kami jadikan sebagai hadiah untuk ulang tahun sahabat kami? Oh ya. Lebih jelasnya sahabat kami yang ulang tahun itu adalah seorang wanita. Kata Ivan menjelaskan dengan sangat rinci. Sebenarnya di toko kami ada beberapa barang eksklusif yang hanya ada beberapa unit saja di toko ini. Antara lain adalah tas tangan Hermes edisi terbatas, ikat pinggang Hermes juga edisi terbatas. Sepatu wanita yang terkenal seperti Catherine Wilson Palm edisi khas, Stuart Weitzman Dream Stilettos dan Platinum Gilt. Dan ada sepasang sendal wanita dan ini adalah satu-satunya di toko ini yaitu Harry Winston Ruby Slippers dan ini dibanderol dengan harga $5 juta. Kata Alin menjelaskan. Lalu dia menambahkan. Jika tidak, toko kami juga menyediakan gelang yang terbuat dari batu giok Hetian Xinjiang dari China dan gelang giok Nefrite yang diimport langsung dari Aceh Indonesia. Kata Alin masih semangat dengan penjelasannya. Ivan dan yang lainnya hanya mendengarkan dengan khusyuk tanpa mencela sedikitpun. Dan setelah Alin selesai menjelaskan, barulah dia berkata, sepertinya aku akan membelikan sahabatku itu gelang giok Hetian karena gelang giok itu sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh si pemakai. Dan itu sangat cocok untuk seorang gadis yang memiliki temperamen ceria seperti Rindy. Kata Ivan. Baiklah Tuan Ivan. Mari ikuti saya untuk memilah-milih apa saja yang Anda inginkan. Kata Alin. Kelima orang itu melangkah memasuki lift untuk naik ke lantai atas. Setelah sampai di pusat toko perhiasan itu, mereka kini mulai memilih-milih dan membeli beberapa barang sebagai hadiah untuk Rindy. Nona Alin, bisakah Anda mengemas barang belanjaan kami ini agar terlihat cantik? Maklum kami sangat terburu-buru untuk menghadiri acara yang akan berlangsung sebentar lagi. Kata Kevin meminta bantuan dari Alin. Oh, tidak masalah Tuan Kevin. Di toko kami memiliki staf profesional yang telah terbiasa melakukan seperti yang Anda katakan tadi. Saya pastikan Anda akan puas dengan hasilnya. Kata Alin sambil tersenyum dan menerima barang belanjaan mereka untuk dikemas menjadi kado ulang tahun yang cantik. Selama proses pengemasan itu berlangsung, Jerry yang dari tadi hanya jadi penonton saja segera meminta diri kepada ketiga sahabatnya untuk ke toilet. Kalian di sini sebentar. Aku akan ke toilet dulu. Kata Jerry sambil melangkah pergi. Jangan lama-lama Jerry. Kita sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Teriak Ivan. Jerry hanya menganggukkan kepalanya dan terus berjalan melewati beberapa toko di lantai atas itu. Sesampainya Jerry di toilet, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan membuat panggilan. Begitu panggilan terhubung, terdengar suara seseorang wanita di seberang telepon. Bos besar. Anda menelepon saya. Apakah ada sesuatu yang bisa saya bantu? Tanya suara wanita itu di ujung telepon. Manajer Olive, aku mendengar dari Alin bahwa di toko ini ada sepasang sendal bernama Harry Winston Ruby Slipper. Dan katanya itu adalah satu-satunya yang ada di toko ini. Apakah itu benar? Tanya Jerry inginkan kepastian. Benar Tuan. Hanya ada satu pasang yang tersisa dan itu hanya dijadikan sebagai pajangan di kotak kaca untuk dilihat oleh para pengunjung. Mereka bisa memesan sendal seperti itu namun kami tidak menjual sendal itu walaupun ada yang menawar dengan harga tinggi. Kata manajer Olive menjelaskan. Manajer Olive.
Aku menginginkan sendal itu untuk disimpan dan kalau ada waktu, aku akan menjemputnya. Aku akan menghadiahkannya kepada seseorang, kata Jerry. Apakah Tuan yakin? Karena sepasang sendal itu sangat mahal Tuan. Untuk yang umum saja harganya mencapai 3 juta dolar. Dan yang ada dalam peti itu adalah edisi khusus dan hanya ada 5 pasang saja di dunia. Kata manajer Olive menjelaskan. Manajer Olive. Anda hanya perlu menuruti permintaanku. Apa Anda mendengar? Kata Jerry yang mulai sedikit jengkel. Baik Tuan. Saya akan menyuruh staf untuk memindahkan sepasang sendal itu dan mengemasnya untuk Anda. Kata manajer Olive agak tergagap. Baik. Jika begitu terima kasih manajer Olive. Simpanlah terlebih dahulu. Jika waktunya tiba, aku akan mengambilnya, kata Jerry sambil menutup telepon. Dia kini keluar dari toilet dan menuju di mana teman-temannya tadi menunggu. Via pasti akan sangat suka jika aku membelikannya sepasang sendal itu. Aku akan menunggu hari ulang tahunnya dan memberikannya kejutan. Kata Jerry dalam hati. Dia kini terus melangkah sambil tersenyum sendiri. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 58. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 60. Pewaris yang hilang bab 60. Bab 60. Keempat pemuda tampan dan tampak terpelajar itu berjalan santai meninggalkan lantai atas dengan sesekali bercanda ria saling dorong dan sikut sambil tertawa. Kau sangat beruntung Jerry. Dikelilingi oleh wanita cantik. Ada 4 bidadari kampus dan Nona Alin yang sepertinya terlihat lebih dewasa daripada usianya yang sebenarnya. Kata Ivan yang mulai menggoda Jerry. Aku juga tidak tahu Van. Hanya ada beberapa gadis yang baik padaku. Mereka tidak melihatku dari segi latar belakang. Namun tidak sedikit para mahasiswi di kampus yang sangat menghina dan melihatku seperti seekor lalat yang membawa penyakit. Kata Jerry tersenyum masam. Sabar Jerry. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah bahagia. Jika sesuatu diukur dengan harta maka, apakah hanya orang yang kaya saja yang berhak memiliki sahabat dan apakah mereka saja yang memiliki hak untuk bahagia? Hanya manusia yang pemikirannya sangat dangkal dan materialistis saja yang mengukur persahabatan dengan untung dan rugi. Kata Ivan membesarkan hati Jerry. Aku tidak pernah mempermasalahkan semua itu Van. Bagiku itu hanyalah kerikil-kerikil dalam kehidupan yang harus dilalui. Suka atau tidak, setiap orang akan mengalami titik terendah dalam hidupnya. Maka aku pun seperti itu. Aku tidak pernah menghiraukan apapun yang mereka katakan tentang aku. Karena sekuat apapun aku membantah, itu tidak akan merubah apapun. Yang suka akan tetap suka dan pembenci akan tetap melihat sisi burukku karena memang sudah tabiat mereka yang gemar melihat dan mencari sisi aib dan kekurangan dari diri orang lain. Aku salut dengan caramu berpikir. Terus terang di antara kita tidak jauh berbeda Jerry. Kau dihina karena menjalani kehidupan yang terlihat miskin di mata mereka dan aku dihina dengan kekayaan yang aku miliki. Kata Ivan sambil menarik nafas panjang. Apa maksud dari perkataanmu Ivan? Tanya Jerry yang tidak mengerti. Suatu saat aku akan menceritakan semua kepadamu. Orang-orang menyangka dengan uang dan fasilitas yang aku miliki maka aku akan bahagia. Itu sama sekali tidak benar.
Uang bukanlah segalanya yang bisa menjamin kebahagiaan. Kau tahu seberapa banyak orang yang memiliki banyak uang yang tidak bahagia karena takut bangkrut, takut mati karena ketika dia mati maka uang itu tidak bisa lagi dia nikmati. Tunggu, tunggu, tunggu. Ivan, uang memang bukan segalanya dan memang bukan jaminan untuk kebahagiaan. Tapi semuanya butuh uang, Van. Tanpa uang niscaya kau akan dianggap seperti kucing kurap yang merusak pemandangan saja. Manusia tidak akan pernah puas, Jerry. Jika kau memiliki 1 juta, maka kau tetap akan menginginkan juta-juta yang lainnya. Ketika kau mabuk akan uang, kau tidak akan punya waktu lagi untuk menikmatinya karena disibukkan dengan uang, uang dan uang. Lalu, di mana letaknya kebahagiaan itu? Jerry. Memang kita butuh uang dan carilah sekedarnya saja tanpa melampaui kemampuan diri sendiri karena kebahagiaan itu hadirnya di sini. Kata Ivan sambil menunjuk ke arah dadanya. Kau bisa benar dan bisa salah dengan cara pemikiran seperti itu, Ivan. Walau bagaimanapun pemikiran setiap orang tidak sama. Ya, begitulah. Setiap orang memiliki sudut pandang masing-masing dan kita tidak bisa memaksakan cara berpikir kita untuk bisa diterima oleh orang lain. Tanpa terasa keempat anak muda itu telah sampai di pintu keluar. Mereka sejenak menghentikan obrolan mereka dan berjalan menuju ke arah mobil mereka yang diparkir. Baru saja mereka hendak memasuki mobil dan segera akan berangkat menuju Lotus Mansion, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara jeritan wanita. Tolong! Pencopet! Jambret! Tolong! Begitu suara itu berhenti, keempat anak muda itu serentak menoleh ke arah jeritan itu. Di depan sana terlihat 2 orang wanita saling tarik-menarik dengan 2 orang lelaki berbadan tegap. Tampak salah seorang dari lelaki itu memegang tas tangan dan dengan paksa merenggutnya dari tangan wanita itu. Begitu tas itu terlepas, maka lelaki itu segera lari menyelinap di balik mobil yang terparkir. Ketika peragut jambret itu melintas di depan Jerry dan Ivan, maka dengan gerakan spontan Ivan menjulurkan kakinya memberikan tackle yang membuat jambret itu terjerembab di aspal jalan. Dengan bersusah payah jambret itu berdiri dengan dibantu oleh temannya. Sialan! Apa kau sudah bosan hidup anak muda? Bentak jambret itu sambil meringis menahan sakit akibat tersungkur di bahu jalan tadi. Kembalikan tas gadis itu atau kau akan aku laporkan ke polisi. Ancam Ivan. Kurang ajar. Kau mencari penyakit anak muda. Kata jambret itu lalu mereka mulai menyerang Ivan. Jerry yang menyaksikan perkelahian 2 lawan 1 ini tidak tinggal diam. Dia segera datang membantu Ivan sehingga pertarungan pun terjadi. Ketika David dan Kevin datang untuk memberi bantuan, Jerry dengan cepat melarang. Jangan. Kami inginkan pertarungan yang adil. Kata Jerry lalu mengirim tendangan memutar yang tepat menghantam pinggang jembret itu dengan telak membuatnya jatuh terduduk. Begitu salah satu dari temannya terjatuh, salah seorang dari jambret itu melemparkan tas rampasannya ke arah Jerry dan mereka segera kabur dari tempat itu. Jerry segera menangkap tas yang melayang ke arah wajahnya dan berseru, "Jangan dikejar, Van. Biarkan saja." Kata Jerry lalu memberikan tas itu kepada Ivan. Tak lama setelah jambret itu melarikan diri, kedua gadis tadi pun sampai di tempat di mana Ivan dan Jerry tadi berkelahi. Begitu Ivan berbalik dan ingin menyerahkan tas itu, dia sangat terkejut. Kamu
Jerry juga penasaran dan ikut-ikutan memandang ke arah kedua gadis itu. Namun yang terjadi lebih kurang sama dengan Ivan. Dia juga terkejut melihat gadis itu. Kau, bukankah kau mahasiswi baru di Golden University? Kata Jerry bertanya. Iya benar. Bukankah kamu juga adalah mahasiswa di Golden University juga? Tanya salah seorang dari gadis itu. Jerry hanya mengangguk saja membenarkan perkataan gadis itu. Kita sama-sama mahasiswa baru di Golden University. Kata Ivan sambil menyerahkan tas kepada gadis itu. Terima kasih. Kata gadis itu setelah menerima tasnya kembali. Oh ya. Kita belum saling berkenalan. Perkenalkan, namaku Lorna Walker dan ini adalah sahabatku bernama Adele. Kata gadis itu memperkenalkan diri. Oh, namaku Jerry. Kata Jerry sambil mengulurkan tangan untuk berjabat. Aku Ivan, kata Ivan pula. Lalu disusul oleh David dan Kevin. Baru saja mereka selesai berkenalan, tiba-tiba dari ujung gang berdatangan sekitar 10 orang lelaki berbadan besar mirip preman pasar dengan membawa beberapa senjata dan botol bir kosong. Keenam muda-mudi ini saling pandang melihat 2 dari 10 orang itu adalah yang tadi sempat berkelahi dengan mereka. Ivan yang tahu gelagat tidak baik ini segera menyuruh Lorna dan Adele untuk segera menyingkir dan masuk ke mobil mereka. Lorna dan Adele yang sudah mulai ketakutan hanya bisa menurut saja dan segera meninggalkan tempat itu menuju ke mobilnya. Namun dia tidak segera pergi. Ini karena dia masih penasaran dengan apa yang bakalan terjadi. Melihat komplotan lelaki ini sudah berdiri tak jauh dari mereka berempat, Kevin dan David yang sejak awal ditugaskan untuk melindungi Jerry segera maju ke depan. David yang memang tidak suka banyak bicara hanya memperhatikan saja apa tindakan yang akan dilakukan oleh para preman pasar itu. Kalian berempat berani sekali menjadi pahlawan di kawasan Jewel Star ini. Kau tahu bahwa kawasan ini berada di bawah kekuasaan kami. Dan kalian akan tahu siapa kami. Kata orang yang mungkin adalah ketua dari kelompok itu. Oh ya. Lalu apa yang akan kalian lakukan terhadap kami? Tanya Kevin. Kalian anak-anak ingusan harus diberi pelajaran agar tidak lagi ikut campur urusan orang. Kata orang itu lagi. Aku tidak suka banyak bicara. Jika ingin berkelahi maka majulah. Kata David yang kini matanya mulai memerah. Kurang ajar. Serang mereka. Kata lelaki besar itu. Lalu perkelahian tak seimbang itu pun pecah di pinggiran parkir Jewel Star itu. Kevin yang bertubuh sedikit lebih kecil hanya bisa menyusup dan menghajar kantong barang antik salah seorang dari preman itu membuat orang itu melengking menjerit setinggi langit. 1 orang, 2 orang, 3 orang terjatuh ke aspal sambil memegangi kantong barang antik mereka yang ditendang oleh Kevin. Ivan yang melihat ulah Kevin ini hanya bisa mengumpat dalam hati menahan tawa. Walaupun jumlah mereka sedikit, namun keempat anak muda ini bukanlah makanan ringan. Terutama Jerry yang terbiasa digembleng oleh Draco. Dia seperti harimau lapar menerkam siapa saja yang dekat dengannya. 1 tendangan darinya membuat tubuh preman pasar itu harus jatuh bangun. Jerry kini bagai orang kesurupan yang menghantam dan menendang siapa saja yang ada di dekatnya membuat beberapa di antara mereka sangat kewalahan. Dan itu baru Jerry seorang. Belum lagi Ivan yang memiliki pukulan berbahaya. Singkat cerita, semua penyerang itu kini mulai babak belur.
Mereka mulai mundur dan ada pula yang sudah lari mencari selamat. Namun salah seorang dari mereka sempat mengambil botol yang tadi mereka bawa dan terjatuh di jalan akibat perkelahian itu. Sebelum dia melarikan diri, preman itu sempat melemparkan botol bir itu dengan sekuat tenaga dan tepat menghantam di bagian kepala Jerry. Jerry yang tidak sempat menghindar merasakan sesuatu menghantam kepalanya dan darah mulai mengucur dari luka yang diakibatkan oleh hantaman benda keras itu. Perlahan namun pasti bahwa Jerry mulai merasakan pandangannya mulai menghitam. Gelap. Gelap. Lalu dia tidak ingat apa-apa lagi. Dia kini jatuh menggeletak di aspal dengan bermandikan darah yang menetes membasahi baju putih yang dia kenakan. Sayup-sayup Jerry mendengar mereka memanggil-manggil namanya. Dia ingin menjawab tapi tidak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Melihat Jerry sudah terkapar di atas jalan, Lorna dan Adele segera keluar dari mobilnya dan berlari sambil menjerit. Rumah sakit. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Teriak Lorna kepada ketiga sahabat Jerry yang kelihatan panik dengan kejadian itu. David, bantu aku menaikkan tubuh Jerry ke mobil. Kata Ivan dan mereka pun mulai menggotong tubuh Jerry yang terluka memasuki mobil Ivan. Setelah semuanya selesai, Ivan pun mulai menekan pedal gasnya dan melaju secepat mungkin menuju rumah sakit publik Star Hill. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 59. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 61.